Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat saja. Ustadz, nama saya Fulan, saya tidak sebutkan. Kalau ada persoalan pribadi, Anda boleh samarkan aja. Samarkan, nanti kita bahas secara umum. Ya. Tapi kalau ada yang spesial, khusus, nanti kami kirimkan ke linknya masing-masing. Kalau pertanyaan umum, silahkan sampaikan umum. Kalau khusus, dibuat umum, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih umum. Tapi kalau spesifik, tolong jangan disimpulkan sendiri. Terutama persoalan mawaris, persoalan rumah tangga, dan macam-macam, tuliskan secara detail, sampaikan, nanti insya Allah akan dibahas lewat link yang lebih spesifik. Ya. Selama hidup saya belum pernah merasakan takut dan cinta kepada Allah. Padahal saya sudah berusaha sholat dan istighfar. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang tidak dapat hidayah? Kedua, bagaimana caranya supaya bisa merasakan takut dan cinta kepada Allah? Anda datang ke sini saja sudah ciri takut kepada Allah. Anda menulis surat ini saja sudah tanda cinta dalam pandangan Allah. Sekarang cara mengetahui bagaimana saat kita dicintai Allah, bagaimana saat kita merasa takut dengan Allah. Urutkan kemudian urutan-urutan Qur'annya. Urutan pertama misalnya Quran surah ke-35 ayat 28. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Ya, kata Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu karangan orang-orang ulama, orang berilmu. Ulama itu jamak dari kata alim, punya ilmu. Untuk datang kemudian mendapatkan alim, untuk mendapatkan predikat alim, datanglah ke majlis ilmu. Anda sudah datang ke majlis ilmu, begitu Anda datang dapat ilmu disebut alim, jamaknya ulama. Nah, orang yang punya ilmu itu cirinya mulai takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang gelarnya ulama, kiai fulan, ustadz fulan, syekh fulan, atau punya ilmu, belajar dari majlis ilmu, pulang dari majlis ilmu, cirinya apa? Cirinya punya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Apa di antara ciri takutnya? Takut kalau bermaksiat Allah kemudian tidak menyukainya. Takut kalau berbuat Allah tidak ridha. Makanya kalau sudah ada ciri ini, misalnya takut berbuat maksiat, maka ini pertanda Anda sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara takut keliru, takut kasar, takut jadi olok-olok, gitu kan? Yang tidak pada tempatnya, Kalau berbuat takut salah menurut Allah. Kalau berjalan takut kalau salah langkah. Sehingga jalannya teratur, bagus, baik. Itu disebut dengan khasyah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ikut majlis ilmu, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Masih senang maksiat, kan? Jarang meningkatkan ibadah, maka pindah ke majlis lain. Termasuk saya, kalau belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, jauhi saya. Cari ustadz lain. Paham? Termasuk mohon maaf kalau ada orang gelarnya alim, ulama, kiai, habib, ustadz, siapapun dia, misal ya. Tapi perilakunya lebih mendekatkan dia kepada maksiat. Nah, maka ini penting dipertanyakan. Kata Quran dia bukan ulama. Karena ulama itu cirinya khasyah. Yang kedua, orang yang takut dan dicintai Allah adalah orang-orang yang senang bertobat. Istighfar. Makanya ketika ada orang tobat dari kesalahan seperti ini nih, dia nanya pengen berubah. Beliau bertanya pengen berubah, artinya kan pengen tobat. Pengen mendekat, pengen menjauhi. Saya pengen jauh dari maksiat, jauh. Nih, maksiat ini kalau pertama kita tobat masih dikerjakan, terus tobat lagi, terus sampai Anda merasa maksimal untuk bertobat. Terus berjuang. Datang lagi, perangi lagi. Datang lagi, perangi. Jangan putus asa dalam tobat. Jangan putus asa dalam tobat. Nih, Anda pengen tobat malam ini, tangisi. Belum bisa menangis, besok menangis. Belum bisa menangis, lusa menangis. Belum bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Sampai Anda bisa nangis, maksimalkan. Sampai Anda wafat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bertobat. Sampai wafat, berjuang. Begitu Anda wafat, datang ampunan Allah. Seperti orang yang pernah bunuh 100 orang itu. Dia pergi ke majelis ilmu, di jalan dia tobat. Tobat. Astagfirullah, ya Allah, saya salah. Istighfar. Salah, sampai wafat. Belum nyampe ke majelis ilmu, cuman dia tobat. Wafat dalam keadaan bertobat. Maka turun ayat itu yang Quran surah kedua ayat 222. Di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang senang taubat. Begitu Allah cinta pada seseorang, turun Quran surah ketiga ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai kalian, yang pertama dilakukan mengampuni semua dosa kalian. Makanya kalau sudah dekat dengan Allah, dicintai Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ciri orang yang diampuni dosa, maka dijaga perbuatannya untuk tidak berbuat dosa. Misal, mata ini tobat dari maksiat, diampuni dosanya di mata, maka mata ini nggak akan dipakai maksiat lagi. Jadi kalau Anda bertobat, mata masih dipakai maksiat, artinya maaf, belum berubah mata ini. Ayo ikhtiar lagi, tobat lagi. Lisan tobat dari ghibah, dari hal yang kotor, tobat. Tapi belum mampu keluar dari itu, pelan-pelan tobat lagi sampai selesai ini. Nanti kalau tobatnya sudah sempurna, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Enak hidupnya itu. Ya, jadi yang di pikiran tuh enak aja, enak. Ini nggak mudah.
Ya, jangan dikira seorang ustadz termasuk Adi Hidayat, apakah bisa begitu? Belum tentu. Saya juga berjuang. Saya berjuang. Berjuang di lisan, berjuang di mata, berjuang sampai ke ujung kaki. Ketika ada yang mencela, berjuang untuk memaafkan. Ya, ketika ada yang menghina, berjuang untuk memaafkan. Ketika ada yang ini, berjuang pelan-pelan. Ya, jangan dikira seorang ustadz itu nggak punya ujian. Coba lihat betapa banyak ustadz dengan ustadz saling berselisih. Ustadz saling mentahdir, ustadz saling mencela, ustadz saling menjelekkan, ustadz saling membid'ahkan. Padahal tahu dalil, tahu bacaan, tahu macam-macam. Kenapa? Apa yang mau dicari? Mau cari dunia. Ngapain jadi ustadz? Mau popularitas, kenapa nggak jadi artis? Ya sudah, begitu Anda bicara tentang ustadz, maka urusannya akhirat. Selesai. Kalau ustadznya mencela, bagaimana muridnya? Kalau ustadznya bermaksiat, bagaimana muridnya? Maka carilah orang-orang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya dirasa kurang baik, tinggalkan, cari guru yang lain. Ya, ukurannya dekat dengan Allah, jauhi perbuatan maksiat, istighfar, terus berjuang. Insyaallah kita doakan sama-sama semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa itu masyarakat madani? Saya jawab satu saja dulu ya, karena 4 pertanyaannya yang tadi mendoakan supaya masuk surga. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamaddun. Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Karena asal kata madani juga terkait dengan din. Dana yadnudunuwan wa dunyaan wa dinan. Ya, kemudian di antara sifatnya madaniyan. Jadi madani itu masyarakat madani, masyarakat yang dekat dengan Allah. Dari kedekatan itu ada kedamaian, dari kedekatan ada kebahagiaan. Yang dekat dengan Allah ada kesuksesan, yang dekat dengan Allah ada kemajuan. Karena Allah pemilik ilmu, pemilik peradaban, pemilik segalanya. Maka disebut masyarakat madani kalau sudah mendapatkan nilai-nilai itu. Sifat kotanya disebut dengan Madinah. Makanya saat dulu merdeka, diwujudkan kemudian dasar-dasar negara, dibuatlah piagam Jakarta mengambil referensi kepada piagam Madinah. Jelas ya? Baik.